Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Dinindi dengan NIM 24075554. Ini saya akan mempresentasikan tentang struktur data Q pada mata kuliah struktur data. Nah, yang pertama itu, apa itu struktur data Q? Struktur data Q secara sederhana, Q adalah sebuah struktur data linier yang mengikuti prinsip tertentu dalam pengoperasiannya. Kata Q sendiri itu dalam bahasa Inggris berarti antrean. Definisi formal, Q adalah koleksi dari elemen data yang dimana operasi penyisipan atau insertion yang selalu dilakukan di salah satu ujung yang disebut layar atau ekor, dan operasi penghapusan deletion dan dilakukan di ujung lainnya yang disebut front atau kepala. Analoginya, bayangkan saat Anda sedang mengantri tiket bioskop. Orang yang datang pertama akan dilayani sebagai antrian pertama. Orang yang datang terakhir akan berada di posisi paling belakang atau ujung antrian. Apa saja karakteristik dari Q? Yang pertama itu ada prinsip first in first out, yang dimana ini adalah karakteristik yang paling penting. FIFO yang berarti pertama masuk, yang pertama keluar. Elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam Q akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Ini mirip seperti antrean sungguhan. Orang yang datang duluan akan dilayani di luar. Terus selanjutnya ada operasi utama dari Q. Q memiliki dua operasi dasar. Yang pertama itu ada NQ, dan tujuannya itu untuk menambahkan atau menyisipkan sebuah elemen baru ke dalam Q yang lokasinya itu beroperasi di operasi ini selalu dilakukan di ujung layar atau di ekornya. Kemudian ada DQ. Tujuannya itu untuk menghapus atau mengambil sebuah elemen dari Q. Lokasi operasinya ini selalu dilakukan di ujung front atau di kepala dari struktur data. Kemudian ada pointer, petunjuk. Q dikelola menggunakan senjata dua petunjuk, yaitu ada front menunjuk ke elemen pertama dan rear yang menunjuk ke elemen terakhir ataupun ekor. Kemudian selanjutnya itu tujuan atau penggunaan Q. Q sangat vital dalam berbagai aplikasi pemrograman dan sistem operasi karena tujuannya yang spesifik, yaitu mengelola urutan dan penjadwalan proses. Pertama itu, tugas itu sebagai penjadwalan tugas atau task scheduling, yang dimana di sistem operasi Q digunakan untuk mengatur antrean proses yang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU. Proses yang datang duluan akan diproses duluan. Contohnya antrian job pada printer. Dokumen yang pertama dikirim dicetak dan dicetak terlebih dahulu. Yang kedua itu menurut manajemen sumber daya. Contohnya itu seperti antrean permintaan input dan output, atau antrean untuk mengakses share result sumber daya bersama. Selanjutnya itu adalah pemrosesan data asinkronus dan asinkronus data handling. Di dalam jaringan atau komunikasi, Q digunakan sebagai buffer atau penyangga untuk menampung data yang datang dari satu sumber produsen sebelum diproses oleh sumber lain oleh konsumen. Ini memastikan bahwa data tidak hilang jika proses konsumen lebih lambat daripada proses produsen dan menjaga urutan data. Itu untuk digunakan untuk implementasi algoritma. Q adalah komponen kunci dalam beberapa algoritma penting. Contohnya itu ada breadth first search, algoritma pencarian graf atau bahan yang menjelajahi sampel berdasarkan tingkatnya. Sebagai penutup, Q adalah satu data yang
meniru antrian yang nyata dengan sempurna. Prinsip FIFO atau push in push out membuatnya menjadi alat ideal untuk penjadwalan, manajemen urutan, dan pemrosesan data yang adil dan teratur dalam komputasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kode dalam Python, di mana cara kerja dari queue. Nah, yang pertama di sini kita mendeklarasikan atau menginisiasi variabel bernama atau array kosong bernama q. Nah, yang kedua itu kita menampilkan q atau array dari ini, dari si variabel q. Kemudian ini adalah contoh kita mengappend atau menambahkan elemen sebelum sebuah queue. Sebenarnya adalah queue append a, yang dimana queue ini akan memasukkan elemen a ke dalam variabel queue. Juga ini ada queue append b, yang dimana dia akan menginsert atau memasukkan elemen b dalam variabel q ini. Nah, kerja dua ini di sini akan muncul nanti a dan b karena kita di append ke dalam sebuah variabel ini. Ini juga ada q append c yang akan masuk dalam sebuah variabel ini. Nah, oke, kita jalankan. Nah, ini dia fungsi assignment pop di Python. Ini berguna untuk menghapus elemen dari depan. Nah, nanti kalau kita ingin menghapus elemen dari sebuah array ataupun sebuah list, itu menggunakan metode pop di Python. Dan selanjutnya itu kita tambahkan lagi q append d. Ini akan memasukkan lagi, berarti jadinya nanti itu dia b c d. Oke. Nah, di sini akan mengecek panjang dari sebuah antrian queue ataupun sebuah list ataupun array. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.